Mas. Pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Suster Intan yang bertugas di pagi hari ini. Tujuan dan maksud kedatangan saya di pagi hari ini, saya ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan primer, sekunder, tersier dengan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya boleh saya lihat gelang identitasnya, Mas? Tolong sebutkan nama dan usianya. Lukas, 22 tahun. Oke, baik, dengan Mas Lukas, 22 tahun. Sudah sesuai prosedur ya, Mas? Baik, Mas, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mas pernah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang penyalahgunaan nafza? Belum, Suster. Oh, jadi ini baru pertama kali ya, Mas? Ya, Suster. Ya, baik. Jadi saya ingin mengkontrak waktu, membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah Mas bersedia? Ya. Ya, jadi sebelumnya ketika saya sudah selesai menjelaskan materi, nanti beberapa saya ingin menanyakan evaluasi apakah Mas paham atau tidak ya, Mas? Ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan materi terlebih dahulu ya, Mas. Ya, Suster. Baik, di sini media saya tentang pendidikan kesehatan, pencegahan primer, sekunder, dan tersier dengan penyalahgunaan nafza. Jadi yang pertama, apa itu nafza? Nafza adalah ketika obat yang masuk dalam tubuh itu bisa terpengaruhi ke otak dan syaraf. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis nafza. Jadi jenis-jenis nafza ada 3 ya, Mas. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika ini obat yang berasal dari tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesehatan. Kalau psikotropika ini kayak obat-obat terlarang, kemudian zat adiktif ini kayak minuman alkohol dan tembakau. Seperti inhalasi yang dihirup juga bisa ya, Mas. Selanjutnya, penyalahgunaan nafza itu apa sih? Jadi penyalahgunaan narkoba itu atau nafza itu adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan, golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya ya, Mas. Ya, Suster. Selanjutnya di sini ada dampak penyalahgunaan nafza. Komplikasi medik, ada otak dan syaraf. Contohnya halusinasi, gangguan daya ingat, dan malas bekerja ataupun malas olahraga. Selanjutnya di saluran nafas ada bronkopneumonia dan ödem paru. Kemudian di jantung ada penyempitan pembuluh darah. Kemudian di hati ada hepatitis B dan C. Selanjutnya di sini ada penyakit menular seksual, HIV/AIDS dan sifilis, kehamilan anemia, prematur dan HIV/AIDS. Di kulit ada bekas jarum suntik, kayak penularan jarum suntik. Selanjutnya di dampak sosialnya ini, lingkungan keluarga, contohnya pertengkaran dan mencuri. Di sekolah ada tawuran dan tidak disiplin. Kemudian di masyarakat ada pasar gelap dan kriminalitas. Selanjutnya di sini ada pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya pencegahan agar orang sehat tidak terlibat penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Upaya yang dilakukan itu mengikuti kegiatan yang sehat, pelajari fakta dan gejala dini, penyalahgunaan zat adiktif, kemudian kembangkan kemampuan untuk menolak penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika ya, Mas, supaya kita tidak terkena oleh narkoba. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu adalah upaya pencegahan pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan. Upayanya itu ada melakukan kegiatan latihan sosial, konseling, kemudian konseling individual, kemudian penggantian nafza dengan metadon dengan hal-hal yang baik ya, Mas. Kayak rehabilitasi. Selanjutnya ada pencegahan tersier. Jadi pencegahan tersier di sini adalah upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan proses penyembuhan. Selanjutnya tahapan sosial pada masyarakatnya itu menjalin hubungan, kemudian melepaskan ikatan emosional, penyuluhan, pertemuan dan memberikan sharing-sharing, bisa keluarga, teman, sahabat ataupun pacar Mas bisa ya, Mas. Kemudian mendengarkan keinginan klien dan memberikan solusi. Kemudian di sini ada notis. Di sini saya ada notis yaitu dengan berbunyi katakan tidak pada narkoba, say no to drugs. Jadi ini bisa diikutin sama-sama ya, Mas. 3, 2, 1. Katakan tidak pada narkoba, say no to drugs. Bener ya, Mas? Oke, Mas, baik. Ini sudah di terakhir materi yang saya berikan. Sebelumnya ketika saya sudah memberikan materi, saya ingin mengevaluasi karena ingin melihat berapa pahamnya Mas tentang materi yang sudah saya berikan. Saya ingin melakukan evaluasi, apakah Mas bersedia? Iya, Sus. Oke, baik, saya evaluasi ya, Mas.
saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mas. Yang pertama, apa itu nafza ya Mas? Tadi saya sudah jelaskan ya, tolong dijelaskan kembali nafza itu apa? Nafza adalah obat-obat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jika masuk ke dalam tubuh, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau saraf. Oh iya, baik, sudah benar ya Mas. Jadi nafza itu kalau misalnya obatnya masuk dalam tubuh bisa mempengaruhi otak dan syaraf kita. Benar sekali ya Mas. Iya, Selanjutnya, saya ingin bertanya, jenis-jenis nafza itu apa aja? Ada narkotika, psikotropika, dan zat-zat aktif lainnya. Oke, baik, sudah benar ya Mas. Ada narkotika, psikotropika, sama zat adiktif. Tadi kan yang narkotika tadi kan itu dari tanaman. Kalau psikotropika tadi obat-obatan. Kalau zat adiktif tadi dari alkohol. Selanjutnya, penyalahgunaan nafza itu apa ya Mas? Apakah Mas tahu? Perilaku untuk seseorang tidak menggunakan obat-obat yang terlarang tadi, Sister. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya ya Mas. Ya, Sister. Dampak penyalahgunaan nafza, komplikasi mediknya itu tadi ada organ apa aja ya Mas? Ada di otak, pernapasan, jantung, dan hati. Oh iya, baik, sudah sesuai ya Mas. Ada di otak, jantung, pernafasan, dan hati. Masnya sudah benar ya, sudah bisa menjawab. Selanjutnya, di sini ada dampak sosial ya Mas, tadi saya dijelaskan. Dampak sosialnya itu ada di mana saja dan berikan tadi satu contoh ya Mas. Seperti di lingkungan keluarga ada pertengkaran, di sekolah ada tidak disiplin, dan di masyarakat ada kriminalis. Oh iya, baik, sudah sesuai ya Mas. Tadi yang dengan Mas jawab tadi itu sudah sesuai. Kemudian di sini ada pencegahan primer. Tolong jelasin pencegahan primer itu gimana ya Mas? Seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang sehat dan kreatif. Oh iya, benar ya Mas. Selanjutnya di sini ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu apa ya Mas? Upaya pencegahan untuk pengguna Iya. sudah terjadi dan diperlukan untuk upaya penyembuhan. Oh iya, benar ya Mas. Jadi pencegahan sekunder itu adalah upaya pencegahan untuk yang sudah terjadi itu upaya untuk dipulihkan lagi, penyembuhan. Selanjutnya yang pencegahan tersier nih Mas, yang terakhir. Ini pencegahan tersier itu apa ya Mas? Untuk intinya merehabilitasi yang sudah terkena atau Iya. proses penyembuhan. Iya, benar. Jadi yang di tahap tersier ini yang udah kena tuh direhabilitasi untuk penyembuhan. Benar ya Mas, benar sekali jawabannya. Baik Mas, ini kan tadi saya lihat-lihat dan saya sudah tanya-tanya sedikit beberapa yang saya evaluasi. Mas sudah bisa menjawab yang saya tanyakan. Berarti Mas sudah paham dengan materi yang saya berikan, ya kan Mas? Iya, Sister. Oke, baik, sebelumnya ini kan saya sudah selesai memberikan pendidikan kesehatan kepada Mas, dan Mas juga sudah paham apa yang saya berikan, dan Mas tadi juga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang saya tanya. Mas, di sini saya ada brosur untuk Mas. Tadi dari materi-materi saya yang sudah saya jelaskan, ada di sini Mas bisa melihat, bisa membaca ulang kembali, dan bisa untuk teman-teman Mas juga dikasih ya untuk supaya terhindar dari nafza ini. Ini ya Mas, brosurnya nanti silahkan dilihat dan dibaca kembali. Baik Mas, saya sudah selesai memberikan Kemenkes kepada Mas, pendidikan kesehatan, dan Mas juga tadi sudah bisa jawab. Sebelumnya saya izin pamit, apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan ya Mas. Yes, Baik Mas, terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Saya permisi ya Mas. Terima Selamat kasih. pagi Mas. Selamat pagi.